Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penggunaan notasi jumlah dan sigma ya nanti dalam penghitungan luas. Nah, sebenarnya pada mata kuliah integral kita sudah membahas bagaimana penyelesaian untuk integral tak tentu. Cuman sebelum kita masuki pembahasan tentang integral tentu, maka kita akan bahas dulu notasi sigma. Nah, sebenarnya untuk awal dalam penghitungan luas di bawah kurva itu, sebelum menggunakan dengan integral tentu, kita harus juga memahami konsep dasar bagaimana menghitungnya dengan menggunakan notasi sigma. Nah, jadi untuk awal kita pahami bahwa lambang sigma itu notasinya seperti ini ya. Jadi dalam hal penjumlahan kita sering ketemu dengan lambang sigma. Jadi dalam hal menjumlahkan itu dengan sigma. Notasi sigma itu ditulis dengan dari interval i-nya itu i berapa sampai ke berapa. Jadi kalau di sini saya contohkan dengan interval i-nya itu dimulai dengan 2, jadi posisinya itu 2 sampai menuju ke n. Jadi kalau limit dulu dari sekian ke mana gitu ya. Nah, kalau di notasi sigma i-nya itu interval dia awalnya itu 2 menuju ke n. Kalau dalam penulisan ini. Nah, variabel itu fungsinya itu pada xi. Nah, kalau notasinya kita tulis seperti ini, maka kita bisa mengartikan sebuah notasinya itu berarti yang dimaksudnya adalah x2 karena i-nya kita mulai dengan 2 ditambah dengan x3 terus, ditambah dengan x4 terus, ditambah dengan x5, x6 terus sampai menuju ke n. Nah, ini notasi interval terakhir yang dibatasi. Sehingga kita bikin notasinya berarti x2 tambah x3 tambah x4 seterusnya sampai dengan berhenti di titik x yang ke n. Karena notasi kita mulai dari interval 2 sampai ke n. Nah, ini pemahaman dari pembacaan notasi sigma itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau ada penulisannya seperti ini, intervalnya dimulai dari 5 sampai 7 pada variabel xi-nya ini, berarti artinya itu maknanya adalah kita akan menjumlahkan dari x5, x6 sampai x7. Nah, kenapa? Karena diketahui ini intervalnya itu dimulai dari 5 sampai dan berhentinya 7. Jadi ada intervalnya 5 sampai 7. Kita mau tahu, dijumlahkanlah, disigmakan itu. Nah, masalah nanti fungsinya itu x5, x6, x7 itu tergantung nanti nilai berapa. Nah, ini konsep dasar dalam penulisan notasi sigma. Nah, kita masuk ke teoremanya. Jadi ada teoremanya, kalau interval itu dari 1 sampai ke n, dan itu terdiri dari sebuah konstanta, nah ya, jadi i-nya ini adalah 1 menuju ke n, intervalnya dari 1 sampai n. Nah, kalau di sini variabel fungsinya itu hanya konstanta, maka kita mengalihkannya antara n yang terakhir, nilai terakhir yang dituju interval terbesarnya itu n, akan kita kalikan langsung dengan konstantanya. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Sigma dari interval 1 sampai 7 dari fungsi 2 itu adalah 7 dikali 2 sama dengan nilainya 14. Artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai sebanyak 7 kali. Jadi semuanya totalnya adalah 14. Nah, inilah jumlah makna dari sebuah notasi sigma dalam hal memiliki penjumlahan notasi. Nah, seperti ini yang akan kita gunakan nanti di akhir, itu dalam menyelesaikan jumlah sebuah luas di bawah interval kurva sebuah fungsi. Ya, nanti kita akan belajar ke sana untuk penggunaan fungsi dari notasi itu sendiri. Nah, teoremanya lagi, kelinearan sebuah sigma. Jadi, andaikan fungsi AI dan BI menyatakan dua barisan, nah, jadi ada barisan AI dan barisan BI, dan C sebuah konstanta, maka dapat ditulis seperti ini. Jadi, kalau I1 menuju N, jadi I sama dengan 1 sampai N intervalnya dengan fungsi itu konstanta dan ada di situ barisan AI. Nah, jadi bisa kita geser konstantanya duluan dikalikan dengan jumlah tersebut. Jadi jumlah dulu AI-nya itu 1 sampai ke N, dan setelah dijumlahkan baru kita kalikan dengan konstanta. Itu hasilnya sama saja dengan kalau kita kalikan dulu. Konstanta dikali dengan A1, konstanta dikali dengan A2, dijumlahkan terus. Nah, itu akan menjadi sebuah linear ya, linear sama hasilnya. Nah, selanjutnya, apabila ada sebuah notasi sigma dari I menuju N dengan penjumlahan barisan dari AI ditambah dengan BI, jadi barisannya itu AI dan BI, ini bisa kita pisahkan. Artinya kalau kita jumlahkan dulu, kemudian kita masuk misalnya A1 ditambah B1 ditambah lagi dengan A2 ditambah B2 ditambah lagi, itu sama hasilnya dengan sebuah sigmanya dari I-nya 1 menuju N itu dari
barisan AI-nya, jadi A1 ditambah A2 atau kita jumlahkan dulu, kemudian baru kita tambah dengan hasil penjumlahan dengan barisan BI-nya itu. Nah, ini sebuah fungsi yang sama gitu kan. Nah, selanjutnya kalau dia kurang, kalau tadi penjumlahan, kalau ini pengurangan, itu sama sepertinya. Jadi variabelnya kita jumlahkan dulu, baru dikurang dengan variabel yang dijumlahkan dengan barisan BI. Atau jumlahnya itu sekaligus, itu sama saja ya. Nah, memang kita memudahkan itu dan kita memisahkan untuk barisan. Nah, kemudian ada beberapa jumlah khusus. Artinya di sini ada notasi sigma yang sudah bisa dibuat dalam sebuah persamaan rumus sehingga memudahkan kita dalam mencarinya. Misalnya seperti ini ada apa sigma dari i sama dengan 1 menuju n sampai n itu dengan variabel barisan i-nya, maka bisa kita bikin jumlahnya itu karena dimulai dari 1 ya, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 terus sampai ditambah n. Nah, ini bisa kita masukkan rumusnya seperti ini. Jadi n dikali dengan n ditambah 1 dibagi 2. Contohnya gini, misalnya n-nya sampai 3 lah. Jadi kalau sigma i sama dengan 1 menuju 3 di sini, berarti 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 3 ditambah 25 tambah 1, 6. Nah, bisa saja kita masukkan rumusnya sini. Kalau rumusnya itu 3, n-nya berarti tinggal kita ganti 3 dikali 3 ditambah 1, 4. Berarti 3 dikali 4 itu hasilnya 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sama hasilnya seperti ini. 6, di sini juga 6. Dengan catatan n-nya itu 3. Nah, jadi ini menunjukkan sebuah beberapa penjumlahan khusus yang bisa langsung kita itu. Jadi kalau nanti ada di sini i, kita langsung bisa menggunakan rumus tersebut. Dengan catatan yang untuk ini i ya. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, kalau nanti yang untuk sigma untuk i-nya itu berpangkat 2, maka kita bisa rumuskannya seperti ini. Nah, kalau untuk tahapan awalnya kan 1 tambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, kalau n-nya itu sampai n-nya banyak, bayangkan kalau n-nya sampai 100, n-nya sampai 3000, barisannya sampai 3000 n-nya. Nah, ini kan merumitkan kalau kita menjumlahkan satu-satu saja. Nah, tapi kalau kita menggunakan dengan rumus fungsi ini, maka kita langsung mendapatkan hasilnya. Nah, ini jumlah khusus kedua. Nanti untuk dalam contoh soal kita menghitung luas di bawah kurva, kita akan menggunakan sigma yang ini. Karena di situ nanti contohnya itu x kuadrat. Nah, jadi kita ingat dulu, kita akan menggunakan rumus ini nantinya. Baik, selanjutnya kita masuk ada jumlah khusus ketiga seperti itu. Kalau i-nya berpangkat 3, dari i sama dengan 1 menuju n, maka kita bisa menghitungnya dengan ini. Untuk menghitung jumlahnya ya. Begitu juga dengan i pangkat 4, kita memiliki sampai di sini. Nah, ini ada beberapa rumus untuk jumlah khusus. Baik, nah sekarang contoh soal, bagaimana kita menyelesaikan kasus sebuah kurva, kita akan menghitung luas R. Nah, di sini. Jadi kita mau menghitung luas ini sebenarnya. Nah, kalau nanti kita akan ke depan, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menghitungnya menggunakan integral tentu. Tapi sebelum menuju ke sana, awalnya itu zaman dulu itu menghitungnya dengan menggunakan notasi sigma, dijumlahkan dengan beberapa elemen atau elemen yang dikecil-kecilkan sehingga dijumlahkan sehingga dapatlah suatu luas R. Nah, jadi pada contoh ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan sigma, notasi sigma ya. Bagaimana memahami sebuah konsep ini. Kita akan menghitung luas R di mana X-nya itu sama dengan 2, Oke, sampai sini, dengan sebuah fungsinya itu Y sama dengan Fx, Fx-nya itu X kuadrat. Jadi kalau X-nya itu 2 maka hasilnya 4. Kalau X-nya 1 maka Y-nya itu 1. Berarti dapatlah sebuah kurva yang seperti ini dan kita akan menghitung luas ini. Nah, luas R ya. Nah, seperti inilah luasnya. Jadi kita akan menghitung menggunakan notasi sigma. Untuk saat awal sekali kita harus memahami dulu seperti notasi sigma. Kita harus membuat dulu bagian baris ini menjadi beberapa bagian n. Nah, kita harus pecah-pecah dulu nih nanti. Nah, seperti ini. Makanya bisa kita tulis seperti ini. Nah, kita buat sebuah barisan dari x0 sampai menuju ke xn. Dari sini ya. Jadi x0 sampai ke xn dengan catatan x0 itu dimulai 0, dari sini 0, dan xn itu berakhir dengan 2, di mana di sini x-nya adalah sama dengan 2. Nah, jadi sebelum kita mencari luasnya, maka yang pertama sekali kita harus menghitung dulu berapa bagian yang kita bagi. Kita membaginya menjadi n bagian. Nah, sehingga bisa kita pindahkan seperti ini, kurva Y sama dengan Fx-nya, ini masih garis variabel yang 2-nya, dan kita bagi partisinya. Nah, ini kita bagian elemen-elemennya. Nah, tugasnya kita akan mencari, notasi sigma itu menjumlahkan luas ini ditambah luas ini ditambah ini luas
Kalau luas 1 sini ya. Luas 1 ditambah luas kedua, luas ketiga, luas keempat, luas kelima, luas keenam, luas keenam, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini contoh. Ini kita membaginya dalam 11 bagian. Jadi luas-luas itu yang akan dijumlahkan sehingga nanti muncullah sebuah notasi sigma. Namun untuk memudahnya kita langsung merubahnya dia menjadi sebuah fungsi. Jadi begitu kita masukkan n-nya, mau berapapun n akan ketemu hasilnya karena sebuah fungsi ini diketahui. Nah, ini yang harus kita cermati perlahan-lahan ya. Nah, tugas selanjutnya berarti karena sudah dipahami ini, kita akan menyatakan bahwa ini sebuah fungsi e kuadrat, y sama dengan x kuadrat, kemudian di sini xn, di sini x0, dia mulai dari 0 dan intervalnya itu 0 sampai 2. Nah, sekarang kita akan memahami dulu luas ini. Oke, kita ambil yang atas ini. Nah, ini ada poin. Poin ini ruang kosong yang pasti jumlahnya tidak akan bisa kita hitung. Tapi semakin kecil jumlah kosong itu, maka semakin benar kita akan mendekati jumlah. Jadi semakin banyak kita bagi partisi, maka nilainya sebenarnya nanti hasilnya semakin akurat. Karena nilai void atau ruang kosong ini yang tidak kita hitung luasnya semakin kecil. Maka kita bikin ambil satu bagian ini, kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini kita pindahkan dari yang ambil yang ini. Nah, satu bagian ini kita ambil, kita besarkan seperti ini, kita akan bahas yang khusus besar ini ya. Baik, kita mulai dengan ini. Nah, kalau sebuah tinggi luas itu kan adalah lebar kali tinggi. Maka kita akan dapat luas ini. Nah, konsep kan begitu dalam menghitung luas persegi panjang. Jadi panjang kali lebar. Kalau di sini ya tinggi lah ya, tapi sama aja panjang atasnya, lebar ini. Nah, panjang diketahui dengan catatan titiknya dulu. Kita sudah membuat barisan XI, ya, misalnya XI di sini XN, di XI. Kalau di sini X0, XI-nya, kalau dia X1, XI-nya berarti di sini XI kurang 1, berarti X0. Kalau XI-nya itu XN, berarti di sini XN kurang 1 di sini ya. Kalau misalnya XI-nya kita ambil X2 ini, berarti di sini X2, di sini X2 dikurang 1, berarti X1. Nah, seperti itu dia. Jadi kita memisalkannya dalam membuatnya dalam sebuah barisan, sehingga nanti juga merumuskannya gampang. Nah, kenapa kita bikin X ini? Supaya bisa kita tulis dalam notasi sigma. Di sini juga XI kurang 1, artinya turun, kemudian sampai dia menuju ke X0, habis. Nah, untuk mencari sebuah luas ini, kalau dia di sini X0, berarti panjangnya ini, tingginya di sini, kita kalikan dengan selisih ini. Nah, ini tinggi. Misalnya kita mau menghitung yang ini, berarti di sini tingginya. Nah, ini Fxi kurang satunya. Yang ini ya. Nah, ini Fxi kurang satunya. Kalau di sini Xi, berarti ini kita ambil. Nah, berarti tinggi ini. Nah, itu Fxi kurang 1, karena dia titik apa? Kan seperti ini. Xi kurang 1, variabel ini. Nah, gampangnya untuk konsep dasar kenapa di situ Fxi kurang 1, seperti ini. Coba kita pahami dulu. Kalau sebuah titiknya itu 2, nah ini dia, titik X-nya itu 2, kalau kita masukkan ke fungsinya X kuadrat, maka dia dapat nilainya 4. Di sini kan, 4 tuh. Di sini 2 nih, berarti di sini 4-nya. Nah, kalau kita ingin mencari luas ini, berarti di sini adalah 4 tingginya dikali dengan berapa di sini. Nah, jumlah ini kan tinggal kita bagi aja, berapa N-nya kita bagi dengan jumlah pembagian. Nah, jadi luasnya seperti itu, sehingga kita bisa tulis Fxi1, jadi fungsi X1 kurang 2. Jadi kalau dia di sini X2 dikurang 1, berarti titik ini sama dengan 4. Karena kan kita ambilnya tinggi sini. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang sisi selisih ini delta E. Artinya ada selisih antara X1, Xi kurang 1 menuju Xi-nya. Jadi kita bisa bikin dia itu sebagai Xi. Nah, jadi luas itu bisa kita kalikan antara Fxi itu tingginya ya, panjangnya, dikali dengan delta X. Delta X itu ini, selisih panjang ini. Nah, ini delta X. Nah, jadi bisa kita itu rumus. Kan rumus itu kan luas, panjang, kali lebar. Jadi panjangnya itu Fxi kurang 1, dan lebarnya itu delta X, selisih antara Xi dan Xi kurang 1. Berapa selisihnya, berapa panjangnya. Nah, untuk memudahkannya mari kita coba masukkan ke contoh. Diketahui itu X0 itu kan 0 mulainya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke X1. Berapakah X1 ini? Diketahui bahwa X1 itu merupakan, dari sini ya, nah ini kemari, itu merupakan delta X. Selisih antara delta X. Nah, berapakah delta X itu? Delta X itu adalah sejumlah, kenapa 2? Karena kita kan di contoh ini adalah 2. Jadi intervalnya dari 0 sampai 2.
Nah, kita dapat 2-nya ini kita bagi dengan jumlah n. N-nya inilah kita bagi. Jadi delta X itu di sini itu merupakan 2 dibagi n. Jadi kalau n ada 10 berarti 2/10. Kalau n-nya semua 100 berarti 2/100 ini. Tapi kalau misalnya di sini kita cuma bagi 2, misalnya 2/2 karena n-nya 2 berarti nilainya 1. Ya udah panjang ini kan 1. Nah, misalnya ini 1. Ini juga 1 delta X-nya. Kenapa? Karena kita cuma bagi 2. Karena n-nya 2. Jadi 2 dibagi 2 1. Nah, dalam contoh soal ini kita dalam hal teorema ini kita membuatnya jumlahnya ke n. Jadi 2n ini munculnya dari 2 interval yang kita tentukan, kita bagi sejumlah n. N-nya terserah nanti mau 100 boleh, 1000 boleh. Nah, jadi kita tahu ya x1 juga begitu. Nah, untuk x2 berarti dari x0 ini menuju kemari. Berapa dia itu? 2 kali delta x, kan 2 kali nih. Sekali, 2 kali. Jadi 2 kali delta x, sehingga dapat 2 dikali 2n. Hasilnya dapat 2 kali 2n berarti 2 per n dikali 2 berarti 4 per n. Nah, untuk x3 berarti tinggal 3 dikali 2n, 3 dikali delta x. Kalikan nama 2n 3-nya, hasilnya dapat 6. Seterusnya gitu. Seterusnya sampai xi. Berarti kalau xi tinggal kita kali i dikali dengan delta x. Mohon maaf nih salah nih. Ya, ini kita anggap delta x ya. Sehingga bisa kita create delta x itu adalah 2 per n. Jadi dikalikan i hasilnya adalah 2i per n. Oke. Selanjutnya kita tuliskan juga untuk yang x n dikurang 1 itu sama dengan sebenarnya dikali berarti karena dia intervalnya x kurang n berarti n kurang 1, n kurang 1 ini intervalnya. Kalau i berarti kalau n kurang 1 kita tulis n kurang 1 dikali delta x ini maksudnya. Kali delta x. Jadi hasilnya n kurang 1 dikali 2 per n yaitu dapatnya 2 dikali n kurang 1 per n. 2 per n dikali n kurang 1 sehingga dapatnya 2 kali n kurang 1 per n. Nah, selanjutnya untuk x ke n sampai yang terakhir di sini berarti bisa kita tulis n dikali dengan delta x. Ini delta x ya, rumusnya hilang pula gini, mohon maaf. Nah, jadi delta x itu 2 per n, jadi 2 per n dikali dengan n. Hasilnya adalah n-nya kan dibagi 1, hasilnya sama dengan 2. Jadi sudah benar. Jadi Sn itu adalah hasilnya 2 dan x0 hasilnya 0, tapi di antara itu semua punya nilai. Nah, ini interval untuk yang sudah kita tentukan masing-masing titiknya. Sehingga kita bisa tulis xi sama dengan ini yang i kali delta x kita tulis seperti ini 2xi bagi n. Nah, satu lagi ada x1 sama dengan delta x itu sama dengan 2 per n. Nah, ini kita ambil karena ini nanti akan kita substitusikan menjadi sebuah rumus untuk menghitung luas ini. Kita tahu berapa ini sehingga kita masuk rumuskan dapat hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dapat kita tulis luas ARN artinya luas sebuah, tadi R kan kita mau cari luas ini, berarti sebuah RN ini, luasnya ini, ARN dapat dihitung. Nah, ARN artinya R yang ke N, R1, R2, R3, terus sampai ke R ke N. Kita bisa menuliskan seperti ini, berarti Fx0 dikali delta X, yang ini ya, luas, sini, 0 ya. Kemudian ditambah Fx1 kali delta Y, nah ini dia. Kemudian Fx2 kali delta X, ini dia. Kemudian seterusnya, ini terus kita cari luas-luas ini terus sampai dia di sini. Sampai Fn kali delta X, ini dia tinggi yang ini dikali dengan delta X, nah sampai luas ini. Itu kan kita jumlahkan nih. Jumlahkan. Jadi dari sini kita jumlah terus sampai di sini sehingga kita dapat luas ini. Ya, ini yang saya warnai. Nah, sehingga kita bisa rumuskan seperti itu. Jadi, bagaimana rumus ini bisa dapat untuk menjumlahkan ini luas ini ditambah terus nih. Yang saya tanda-tandain ini kita buat sebuah notasi sigma. Ini penjumlahannya. Sehingga bisa kita tulis sekarang, berarti kalau luas itu bisa kita kalikan. Artinya fungsi xi ini dikali dengan delta x itu dapat luasnya ini. Ya, sama dengan xi karena fungsinya itu adalah x kuadrat, maka saya tulis xi kuadrat. Karena x kuadrat di sini fungsi xi-nya itu adalah xi. Fungsi y-nya fx itu adalah x kuadrat. Jadi kita masukkan fx kuadrat dikali dengan delta x. Nah, inilah dia muncul sebuah notasi barisan. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Ingat, xi kuadrat itu tadi ya, ini. Nah, ini xi karena dikuadratkan berarti ini kita kuadratkan.
2i per n itu kita ambil dari rumus tadi xi, ambil 2i per n dikuadratkan karena kuadrat di sini, masukkan kuadrat, dikali delta x kita ketahui 2 per n kali 2 per n. Nah, secara matematik tinggal kita kalikan, sama dengan 2i kita kuadratkan hasilnya adalah 4i kuadrat, n kita kuadratkan hasilnya n kuadrat, jadi 4i kuadrat per n kuadrat dikali dengan 2n. Nah, kemudian kalau kita kali ini 2 dikali 4i kuadrat hasilnya 8. 2 kali 8 ya, i kuadratnya kita keluarkan nih. Kemudian n kuadrat dikali n hasilnya n pangkat 3. Berarti 4 kali 2 hasilnya 8. I-nya kita keluarkan, karena kan untuk variabel atas. N pangkat 3 dapat dari n kuadrat dikali n. Jadi dapat 8 per n pangkat 3 dikali i kuadrat. Nah, itulah dia rumus untuk mencari sigmanya ini, luas untuk sebuah fungsi ini ya, sampai ke titik. Nah, jadi luas ARN itu bisa kita tulis, ini kan sebuah interval nih sigma ini nanti, berarti kita tulis seperti ini, dikali untuk, maaf kita hapus dulu ya. Oke, kita coret dulu. Oke. Nah, berarti untuk i-nya itu apa namanya, x0 ini ya, kita masukkan dia 0 ya. Karena kan dia delta x 0 belum mulai 0 kuadrat. Nah, 2 per 0 ya. Karena kan di sini i-nya nih. Kalau i 0 kita masukkan 0. Untuk i1 kita masukkan i1. Untuk i2 kita masukkan i-nya 2. N-nya tetap ya, N3 nih. Kita rubah adalah variabel i ini dengan catatan untuk luas ini ya, ARN. Nah, di mana i itu kita masukkan 0, i1 yang di sini, 2 di sini sampai ke n kurang 1, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Kalau i1-nya ini 0, kita masukkan 0. Kalau i1 kita masukin 1. Kalau i-nya 2, kita masukin 2. Sampai ke tadi i-nya itu sampai ke xn kurang 1. Nah, seperti ini ya. Ini i-nya kalau xn kurang 1 kita masukkan xn kurang 1 dikuadratkan. Karena di sini kuadrat sampai ke titik ini. Oke, sehingga kita dapat sebuah persamaannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masih yang tadi kita tulis ulang ini sampai ke n kurang 1 dikuadratkan, sehingga bisa kita tulis seperti ini secara notasinya ini. Karena di sini ada variabel yang sama, konstanta itu 8 per n pangkat 3 kita keluarkan. Nah, kemudian di dalam kurung kurawal ini tinggallah dari sini kan 0 hasilnya, ini 1 kita tulis, 2 kuadrat kita keluarkan, terus 3 kuadrat, 4 kuadrat, terus sampai ke n kurang 1 pangkat 2. Nah, kita ingat dulu waktu saat penjumlahan khusus, kalau notasi i sama dengan 1i kuadrat itu sampai menuju n pada i kuadrat, maka bisa kita tulis seperti ini, dan kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan, rumus 1 kuadrat, 2 kuadrat kan sama. Nah, seperti ini. Ini sama. Jadi notasinya sama ya, mau kita hapus dulu. Nah, notasi ini itu sama seperti ini. Ya. Jadi bisa kita tulis 8 per n pangkat 3 itu dikali dengan ini aja. Tapi dengan catatan, di sini n-nya itu n kurang 1. Jadi kita harus ganti n-nya ini. Ya. Jadi kita akan mengganti n ini dengan n kurang 1. Jadi n kurang 1 dikali dengan n kurang 1 ditambah 1 dikali dengan 2 kali n kurang 1 ditambah 1 per 6. Nah, kalau secara matematik nanti kita substitusikan n-nya ini kita ganti dari sini, ya, ini n-nya kita ganti dengan n kurang 1 ya, maka kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini sini tidak saya jumlahkan, tapi silakanlah adik mahasiswa nanti bisa ambil aja matematiknya, coba masukkan n ini diganti dengan n kurang 1, ini terus dikalikan dan dijumlahkan benar-benar dengan kurung kurawal ya, jangan salah, dia akan menghasilkan seperti ini, n kurang 1 dikali n dikali lagi dengan 2n kurang 1. Nah, jadi luas itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi 8 per n pangkat 3 dikali dengan n kurang 1 dikali n dikali 2n kurang 1 per 6. Nah, jadi bisa kita kalikan dulu. Jadi kalau kita kalikan ini, kita kali kemari, dapat. Kemudian kalau ini nanti dikalikan n, dikalikan n1,
tambahkan terus ya, nanti 1 dikali N kali ini dapat, ini kali N kali 1 dapat. Sehingga kalau kita selesaikan secara matematik yang N kurang 1 dikali N dikali 2N kurang 1 itu hasilnya adalah ini. 2N pangkat 3 dikurang 3N kuadrat ditambah N. Nah, jadi bisa kita tulis 8 per N pangkat 3. Yang ini ya, yang ini kita hasilkan, ini hasilnya, penyelesaiannya ya. Nanti silakan dibuktikan lah. Nah, kemudian N3 ini kita pindahkan ke bawah karena biar ada variabel N sebuah, yang konstanta 6 kita keluarkan 6, ini sama saja, memindahkan saja ya. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa membaginya nanti, ini bisa kita bagi ya gitu. Oke, coba kita tulis lagi, sehingga bisa kita tulis 8 dibagi 2 itu 4, 3 dibagi 2 juga 3. Nah, ini kita menyederhanakan sebuah pembilangan dan penyebut ya untuk bilangan rasional. Jadi 4/3 ini dari 8 per 6. Kita sederhanakan jadi 4/3. 2 ini dari N ini kita bagi, sehingga dapat 2. N kuadrat dibagi dengan N pangkat 3 dapatlah 3 per N. N dibagi dengan N pangkat 3 berarti 1 per N kuadrat. Nah, ini sudah dapat dari penyelesaian matematik ini. Nah, selanjutnya bisa kita tulis, tinggal kita kalikan aja. 4/3 dikali 2 dapatnya 8/3. 4/3 dikali 3 per N dapat 2. Ini kan 3 dibagi nih. Jadi dikurang 4 per N. Nah, ini dia, 4 per N. Kemudian 4/3 dikali 1 per N kuadrat. 4 dikali 1, 4. 3 dikali N kuadrat, 3N kuadrat. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Luas untuk luas ini ya. Luas yang gabung ini tadi dapatlah kita teoremanya 8/3 dikurang 4 per N ditambah 4/3 N kuadrat. Nah, ini rumus luasnya, sehingga dapat kita simpulkan sebuah luas dari R itu merupakan limit N menuju, ini mohon maaf ini sebenarnya tak hingga, cuma rumusnya tidak keluar ya, ini sebenarnya tak hingga ya, menuju tak hingga. Jadi kalau kita tuliskan limit dari N menuju tak hingga, jadi kalau N-nya itu semakin banyak, makin tak berhingga, maka bisa kita sederhanakan seperti ini. Kalau N-nya kita ganti dengan tak hingga, maka ini menjadi 0, ini menjadi 0, sehingga kita dapatlah nilai dia real 8/3. Tidak ada dikurangkan, artinya tidak ada void ini. Karena dia semakin N-nya kecil sekali, makin tak berhingga, maka void ini akan hilang. Sehingga bisa kita tulis luas keseluruhan ini adalah 8/3. Nah, untuk memahami ini bisa kita tuliskan, kita misalkan seperti ini nanti ya. Pokoknya yang dapat kita simpulkan untuk luas itu dengan catatan limit N-nya semakin tak berhingga, maka nilai itu semakin akurat mendekati angka yang luas sebenarnya. Sehingga bisa dibikin itu 8/3 luasnya sama dengan. Kenapa? Karena kalau dengan catatan N-nya itu tak berhingga. Nah, ini contohnya kita bandingkan. Nah, apabila N-nya ini kan kita membuktikan aja. Kalau dia limitnya N-nya tak berhingga, ini maksudnya tak berhingga ya. Limit N menuju tak hingga, ini formula di mohon maaf nggak muncul tak berhingganya, itu maksudnya lambang tak berhingga. Lambang tak berhingga seperti ini ya. Oke, kalau misalnya itu limitnya tak berhingga, N menuju tak hingga, maka kita dapat 8/3, luasnya itu adalah 2,67. Luas interval di bawah kurva ini. Oke. Nah, contohnya, misal kita bikinlah N-nya itu 10. Nah, ini artinya ARN ya, RR 10. Kita ganti R, ini N-nya ini 10. Artinya N-nya 10, ada luasnya ini, kita bikin 10 bagian, 10. Berarti 8/3 dibagi N-nya kita ganti, 8/10 ditambah 4 dibagi 3 dikali 10 pangkat 2. Nah, itu kalau kita hitung, itu dapat luasnya 2,28. Dan jauh dari 2,67 yang memang luas sebenarnya kalau dia tak berhingga. Kan jauh selisihnya, ini ada sekitar 41. 0,41. Nah, ini kalau dalam matematik selisih yang 0,4 itu masih besar. Berarti ada void di sini yang terbuang. Oke, itu untuk N10. Bagaimana kalau N-nya 100 kita jadikan? Kalau N100 kita ganti N-nya 100, maka kita dapat luasnya itu mendekati, yaitu N-nya luasnya itu mendekati sama dengan 2,63. Ada selisih 0,04. Nah, artinya apa nih N-nya kita begini 100 bagian nih. 100. Cang-cang. Nah, semakin banyak N-nya, kita bagi N-nya 1000, N-nya itu kita bagi 1000 luasnya pembagian, maka kalau kita masukkan N-nya 1000, itu maka kita dapat hasilnya
luasnya itu 2,66, sudah mendekati kesempurnaan ke totalnya itu 2,67 luasnya. Sehingga kita dapat hanya selisih 0,01. Nah, silakan dicoba 0,10.000 R-nya untuk 1 juta berapa, R-nya 2 juta. Nah, kalau R-nya semakin banyak dan tak berhingga, maka dia akan mendapatkan nilai yang sempurna. Itu 2,67. Nah, inilah cara menghitung luas menggunakan notasi sigma. Ke depan kita akan menggunakan integral tentu, ya, bagaimana teorema dalam menghitung luas di bawah kurva ini. Namun sebelum ke arah sana kita harus memahami dulu bagaimana menghitung luas poligon dalam menggunakan notasi sigma itu sendiri. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah khusus integral, tapi khususnya temanya ini adalah notasi sigma penjumlahan itu digunakan untuk menghitung luas, sama seperti kita menghitung luas nanti dengan menggunakan integral tentu. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.